Hai Sobat Kecil, berjumpa kembali bersama Airi, Istana Dongeng Inspiratif. Sebelum Airi memulai dongeng, Airi ingin bertanya, apakah kalian tahu cara melindungi diri dari COVID-19? Yap, benar sekali. Jangan lupa menerapkan 5M. Apa saja itu? 1. Mencuci tangan. 2. Menjaga jarak. 3. Memakai masker. 4. Menjauhi kerumunan. Dan 5. Membatasi mobilitas. Nah, Airi berharap kita semua sehat dan terlindungi dari bahaya virus COVID-19. Pertemuan Aris dengan Mona, si monster. Gemericik hujan terdengar pelan. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam. Aris telah bersiap untuk tidur. Setelah membacakan dongeng, Bunda mengecup kening Aris dan mengucapkan selamat tidur. Selamat bobok sayang, Bunda sayang Aris. Sebelum menutup pintu, tak lupa Bunda mematikan lampu kamar dan menggantinya dengan lampu tidur. Aris pun dengan segera terlelap. Aris tiba-tiba terbangun oleh suara aneh yang didengarnya. Dengan cepat, dia bangkit dan keluar dari kamar. Betapa kagetnya Aris ketika dia keluar dari kamar, bukan ruang keluarga yang dia temui, melainkan sebuah taman dengan berbagai tanaman. Taman itu tampak terterawat, rumput tinggi di antara tanaman bunga, daun-daun kering berserakan di bawah pohon. Beberapa ranting tanaman pun mulai mengering. Aris berjalan memutari taman. Dia melihat ke arah kanan dan kiri kebingungan. Riz! Tiba-tiba sebuah suara yang tidak asing terdengar memanggil dirinya. Aris menoleh ke arah suara itu. Aim! Ucap Aris tak percaya. Aim yang muncul dari balik pohon berjalan mendekati Aris yang kebingungan. Di belakangnya terlihat Lulu dan Bimo yang juga berjalan ke arahnya. Kalian di sini juga? Tanya Aris terkejut. Mereka pun bercerita bagaimana bisa sampai di taman itu. Mereka mengalami hal yang sama seperti yang Aris alami. Terbangun karena suara aneh. Aris mengajak teman-temannya untuk kembali ke kamar. Pintu kamar kita terkunci, Riz. Kita nggak bisa masuk. Kata Lulu ketakutan. Tak percaya, Aris pun kembali dan berusaha membuka pintu kamarnya. Ternyata apa yang dikatakan Lulu benar. Pintu itu terkunci. Kita harus bagaimana, Riz? Kata Aim hampir menangis. Bimo, Lulu, dan Aim memandang Aris dengan penuh harap. Mereka mengenal Aris sebagai anak yang banyak ide. Aris nampak serius berpikir. Kali ini Aris punya ide apa ya? Kita cari jalan lain yuk. Kata Aris dengan yakin. Bimo, Lulu, dan Aim mengangguk setuju.
Mereka berempat berjalan menyusuri jalan yang ada di depan taman. Tak lama berjalan, mereka menemukan sebuah bangunan rumah dengan bentuk yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Rumah itu berbentuk setengah lingkaran, tidak terlalu tinggi. Pintu yang ada hanya setengah dari tinggi badan mereka. Semakin jauh mereka berjalan, mereka menjumpai rumah-rumah dengan bentuk yang sama. Rumahnya kok kecil ya, Riz? Komentar Bimo melihat rumah yang ada di depannya. Tiba-tiba sebuah bayangan kecil melesat menuju sebuah rumah. Dengan cepat, bayangan itu masuk dan menutup pintu rumah. Mereka segera menuju ke rumah di mana bayangan tadi masuk. Dengan pelan, Aris mengetuk pintu. Permisi. Bimo sedikit berteriak. Tiba-tiba suara aneh yang menakutkan itu terdengar lagi, membuat 4 sekawan ketakutan. Aim dan Lulu mulai menangis. Bimo berdiri merapat di dekat Aris. Aris pun tampak ketakutan. Isak tangis Lulu dan Aim semakin keras. Di tengah-tengah ketakutan, tiba-tiba mereka melihat pintu terbuka. Sesosok kurcaci melambaikan tangannya, meminta 4 sekawan untuk masuk. Bergegas mereka pun masuk. Mereka harus menundukkan badan agar dapat melewati pintu. Kurcaci itu dengan cepat menutup pintu dan menguncinya. Dia pun nampak ketakutan. Duduklah anak-anak. Kurcaci itu menyuruh mereka duduk. Aris, Bimo, Lulu, dan Aim saling berpandangan mendengar kurcaci itu berbicara. Jangan takut. Kurcaci itu kemudian mengenalkan diri. Kiku namanya. Dia bercerita kepada 4 sekawan apa yang sedang terjadi di desa Koci, desa para kurcaci. Para kurcaci di desa Koci sudah hampir seminggu tidak berani keluar rumah. Sebuah suara yang menakutkan sering terdengar dan membuat mereka takut. Suara itu berasal dari dalam hutan, dan itu adalah suara si Mona, monster yang tinggal di dalamnya. Mona tidak pernah mengganggu para kurcaci sebelumnya. Namun, seminggu belakangan, Mona sering mengeluarkan suara menyeramkan. Para kurcaci takut. Mona marah dan akan menyerang mereka. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Mona? Kenapa dia sering mengeluarkan suara yang membuat takut para kurcaci ya? Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Kiku nampak ketakutan. Dari 4 sekawan, hanya Bimo yang terlihat tenang. Dia nampak sedang menikmati buah apel yang dihidangkan oleh Kiku. Kenapa si Mona marah ya? Ucap Bimo sambil mengunyah apelnya. Pertanyaan Bimo membuat Aris berpikir dan berimajinasi. Kira-kira apakah yang membuat si Mona marah ya?
Aris mengerutkan keningnya. Ketika suara si Mona terdengar lagi, kali ini dia memperhatikan dengan seksama suara si Mona. Wajah Aris terlihat semakin penasaran. Aris berdiri, kemudian berjalan mendekati Kiku. Aris menanyakan beberapa pertanyaan tentang Mona si monster. Dari cerita Kiku, Aris menjadi tahu bahwa Mona bukanlah monster yang jahat. Dia sama sekali tidak pernah mengganggu para kurcaci. Bahkan Mona pernah membantu memindahkan pohon roboh yang menghalangi jalan agar para kurcaci dapat melintas. Hari itu 4 sekawan menghabiskan waktu di rumah Kiku dan sepakat keesokan harinya mereka akan pergi ke hutan, tempat Mona tinggal. Setelah menghabiskan sarapan, mereka pamit kepada Kiku. Tak lupa mereka mengucapkan terima kasih atas bantuan Kiku. Hati-hati. Pesan Kiku saat mereka berangkat menuju hutan. Mereka berempat berjalan beriringan menuju hutan. Di sepanjang jalan, mereka melihat rumah para kurcaci yang tertutup rapat. Sesekali masih terdengar suara Mona yang menggelegar. Tengah hari, mereka akhirnya sampai di hutan. Tak sulit mencari tempat tinggal Mona. Ukuran rumah Mona yang besar membuatnya mudah ditemukan. Aris, Bimo, Lulu, dan Ain berjalan dengan pelan menuju pintu rumah Mona yang besarnya 2 kali ukuran pintu yang ada di rumah. Dengan berhati-hati mereka mendekati pintu yang tertutup rapat. Samar-samar mereka mendengar suara Mona merintih kesakitan. 4 sekawan pun saling berpandangan. Tiba-tiba Mona berteriak sangat keras. Saking kerasnya, rumah yang Mona tinggali ikut bergetar, membuat 4 sekawan terkejut dan menutup telinga rapat-rapat. Setelah suasana kembali tenang, Aris memberanikan diri mengetuk pintu pelan-pelan. Siapa? Tanya Mona dengan suara menggelegar. Aku Aris. Jawab Aris dengan gugup. Terdengar langkah berat menuju pintu. Tak berapa lama, Mona si monster muncul dari balik pintu yang terbuka. Ternyata Mona tak seseram yang mereka kira. Mona bertubuh tinggi besar dengan rambut panjang. Dia memakai baju dari kulit kayu dan dedaunan. Dia adalah monster dengan wajah yang ramah. Namun ada sedikit keanehan dengan wajah Mona. Salah satu pipinya terlihat membesar. Untuk apa kalian datang? Mona menanyakan kedatangan Aris dan kawan-kawan. Aris pun menjelaskan kedatangan mereka, menanyakan apa yang membuat Mona marah. Mendengar itu, Mona nampak sedih. Mona berkata bahwa dia tidak sedang marah, dia sedang kesakitan. Mona menunjuk pipinya yang bengkak.
Bimo dengan sigap meminta izin untuk memeriksa Mona. Dia meminta Mona membuka mulutnya. Bimo terlihat serius memeriksa. Mona, gigimu berlubang. Kata Bimo. Bimo menjelaskan kepada Mona mengapa Mona kesakitan. Itu semua karena gigi Mona kotor dan berlubang. Kuman yang sedang berpesta di dalam gigi itulah yang membuat Mona merasa sakit. Bimo dibantu Aris kemudian membersihkan gigi Mona yang berlubang. Lulu dan Aim merebus air yang dicampur daun sirih. Kata Bimo, air rebusan daun sirih bisa mengurangi sakit pada gigi. Setelah selesai membersihkan, Bimo meminta Mona untuk berkumur dengan air yang sedang disiapkan Lulu dan Aim. Mona mengambil air itu dan memakainya berkumur. Dia mengulanginya beberapa kali. Setelah selesai berkumur, wajah Mona nampak senang. Mona mengucapkan terima kasih kepada Aris dan kawan-kawan. Terima kasih sudah menolongku. Bimo mengingatkan Mona agar rajin membersihkan giginya. Sehari 2 kali setelah makan pagi dan sebelum tidur, agar tidak ada sisa makanan yang tertinggal. Sisa makanan yang tertinggal akan mengundang kuman untuk datang dan akan merusak gigi. Aris dan kawan-kawan pun berpamitan. Mereka berkata harus segera mencari jalan pulang. Mereka menceritakan kepada Mona bagaimana bisa sampai di sana. Dan sekarang mereka sedang berusaha mencari jalan untuk bisa pulang. Mona yang mendengar cerita 4 sekawan meminta maaf. Mereka ada di sana karena Mona. Mona memakai kekuatan kunci ajaib untuk meminta pertolongan. Dan ternyata 4 sekawanlah yang mendengarkan permintaannya. Mona lalu menyerahkan kunci kepada masing-masing anak. Kunci merah untuk Bimo, hijau untuk Aris, kuning untuk Aim, dan biru untuk Lulu. Mona mengatakan dengan kunci itu mereka bisa datang kapan saja ke dunia Mona dan para kurcaci. Dia berpesan untuk menjaga baik-baik kunci itu. Aris dan teman-teman mengucapkan terima kasih. Mereka senang akhirnya bisa kembali. Nah, sobat kecil, begitulah cerita Aris dengan Mona si monster. Jangan lupa, kalian sebelum tidur harus gosok gigi agar tidak seperti si Mona. Giginya bengkak, lalu berteriak kesakitan. Sampai jumpa di episode 4 mendatang bersama Airi, Istana Dongeng Inspiratif. Selamat malam.
Dari cerita Kiku, Aris menjadi tahu bahwa Mona bukanlah monster yang jahat. Dia sama sekali tidak pernah mengganggu para kurcaci. Bahkan Mona pernah membantu memindahkan pohon roboh yang menghalangi jalan agar para kurcaci dapat melintas.